Dan untuk mengetahui selengkapnya terkait dengan perakiraan cuaca pada esok hari, kita langsung tanyakan ke pihak yang berwenang yaitu ya Ibu Ida Pramuwaradani, perakirawan senior BMKG. Langsung saya sapa, selamat malam Bu Ida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Rano. Ya, tadi mungkin sudah Anda lihat ya penjelasan saya tadi Bu Ida terkait dengan wilayah mana saja yang berpotensi curah hujannya cukup ringan, sedang, lebat, dan juga tinggi. Tapi kalau bisa Anda gambarkan kembali wilayah mana saja Bu yang perlu diantisipasi, Bu Ida? Ya, sampai dengan seminggu ini, Mas Rano dan rekan-rekan. Jadi sampai dengan sekitar tanggal 14 September, ada beberapa wilayah yang perlu juga diperhatikan meskipun saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada periode musim kemarau. Namun tentu saja variasi hujan harian masih dapat terjadi di beberapa wilayah sampai dengan sekitar tanggal 14 September dengan potensi hujan sedang sampai dengan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat, terutama di wilayah Aceh, kemudian Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, kemudian juga di Banten, Jawa Barat, termasuk juga potensinya di DKI Jakarta, terutama pada siang hingga sore hari. Kemudian potensi hujan di wilayah Jawa lainnya akan terjadi di wilayah Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kemudian di beberapa wilayah di Sulawesi juga masih akan ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Kemudian terutama di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian untuk Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua juga akan terjadi potensi yang sama. Meskipun tidak terjadi full dalam satu hari, namun potensi dalam periode mulai dengan esok hari sampai dengan sekitar tanggal 14 akan berpotensi terjadi. Begitu Mas Rano. Baik, kita harapkan akan turun hujan begitu ya Bu ya. Karena kalau kita lihat tadi informasi awal juga saya bagikan sejumlah wilayah di Jawa Timur nih masih kekeringan Bu karena gagal panen terdampak dari musim panas. Kalau digambarkan kembali Bu, tadi Anda sudah jelaskan di wilayah mana saja yang curah hujannya cukup ringan, sedang dan juga lebat. Tapi yang perlu diwaspadai di wilayah mana saja ya Bu ya untuk wilayah yang cukup ekstrim hujannya. Baik, Mas Ronov. Untuk wilayah hujan dengan intensitas tinggi yang perlu diperhatikan adalah saat ini di wilayah bagian utara Indonesia, yaitu kemungkinan ada di sekitar Kalimantan bagian tengah dan Kalimantan bagian utara. Kemudian Papua juga akan ada potensi hujan dengan intensitas cukup tinggi. Kemudian di sekitar Maluku bagian utara, kemudian pesisir barat Sumatera. Hal ini terjadi karena beberapa kondisi dinamika atmosfer, yaitu adanya sirkulasi siklonik terutama di wilayah utara Sumatera di sekitar perairan sebelah utara Sumatera bagian utara, dan ini dapat membentuk potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar Sumatera bagian utara bahkan hingga Sumatera bagian tengah. Untuk potensi hujan dengan intensitas ekstrim sendiri sampai dengan minggu depan belum terlihat adanya potensi tersebut. Potensi sampai dengan lebat masih akan terjadi. Jadi mungkin tidak akan sampai dengan ekstrim, tapi perlu diperhatikan juga potensi hujan dengan intensitas sampai dengan lebat karena ada potensi angin kencang berdurasi singkat dan juga kilat petir yang dapat menyertai. Baik, kita Itu Mas. khususkan ke wilayah Jabodetabek, Bu Ida, kalau saya jelaskan tadi di info BMKG, kami kutip dari laman info BMKG Instagramnya, tanggal 9 hingga tanggal 10 ini hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini di malam hari, di pagi hari, dan durasinya berapa lama ya, Bu Ida, di Jabodetabek? Ya, baik. Pada saat ini, karena kita saat ini bisa dikatakan akan berada pada periode akhir dari musim kemarau karena kita akan bergerak ke musim hujan, meskipun untuk kapan masuk ke musim hujan sendiri kita masih akan menunggu rilis oleh Kepala BMKG di sekitar minggu depan. Jadi kita masih terus menunggu
adanya potensi hujan dengan durasi yang lama, yang biasa terjadi pada ketika Jabodetabek akan memasuki musim hujan. Namun karena saat ini masih berada pada periode musim kemarau, maka yang perlu diperhatikan adalah kondisi hujan yang bertipe lokal, dan ini biasanya terjadi pada wilayah yang tidak cukup luas, jadi masih cukup sporadis, tidak merata di seluruh wilayah Jabodetabek. Kemudian untuk durasinya juga tidak terlalu lama, yaitu sekitar 1-2 sampai dengan 3 jam, dan itu umumnya terjadi pada siang dan sore hari. Jadi ini tipikal kondisi hujan dengan tipe pembentukan dari faktor lokal tadi, karena saat ini wilayah Jabodetabek sendiri masih berada pada periode musim kemarau. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tipe-tipe hujan yang terjadi pada siang sampai dengan sore hari. Ya tentu harus waspada Begitu. dengan kondisi seperti itu ya, Bu Ida. Bu Ida, ini yang lagi hangat diperbincangkan bencana di negara luar, di Vietnam, ada topan super Yagi. Apakah ini juga akan terdampak di Indonesia atau bagaimana? Untuk Typhoon Yagi sendiri, untuk dampaknya saat ini juga sudah tidak terlalu signifikan di wilayah Indonesia karena pergerakannya sudah cukup jauh meninggalkan wilayah ekuator atau sekitar Khatulistiwa, sehingga untuk dampaknya sendiri tidak terlalu signifikan untuk wilayah Indonesia untuk saat ini hingga beberapa hari ke depan. Baik, tidak ada wilayah yang terdampak begitu ya, meskipun Indonesia juga tidak begitu jauh dari negara Vietnam. Bu Ida, kalau Anda bisa gambarkan apa yang perlu diwaspadai meskipun kita masih belum masuk musim hujan sepenuhnya, mungkin masyarakat bisa persiapan nih menuju musim hujan, Bu Ida. Ya baik, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada periode musim kemarau, tapi juga perlu diperhatikan karena potensi hujan dengan intensitas sampai dengan lebat dan disertai angin kencang juga masih tetap ada. Kemudian sampai dengan minggu depan juga potensi angin kencang masih akan terjadi di beberapa wilayah, yaitu di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga Maluku Utara dan Papua Selatan, sehingga masyarakat juga perlu waspada akan peningkatan angin kencang tersebut. Kemudian bagi masyarakat juga tetap perlu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, meskipun beberapa wilayah masih pada periode musim kemarau, namun hujan dengan intensitas sampai dengan lebat yang terjadi pada durasi singkat tadi untuk beberapa wilayah, terutama daerah dengan potensi atau risiko yang tinggi dapat terjadi potensi bencana hidrometeorologi, sehingga masyarakat perlu tetap waspada meskipun perlu tetap aman dan perlu memperhatikan kondisi lingkungan, memahami kondisi lingkungannya, kemudian juga mulai mungkin memperhatikan lingkungan dengan cara membersihkan saluran-saluran air, kemudian juga tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga kebersihan dan menata lingkungan sekitarnya. Kemudian juga untuk daerah wilayah masyarakat yang berada di daerah bertopografi curam atau bergunung atau tebing yang rawan bencana longsor dan banjir, maka masyarakat juga perlu tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim yang dapat sewaktu-waktu terjadi meskipun sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada periode musim kemarau. Kemudian masyarakat juga perlu tetap mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG melalui kanal-kanal yang sudah disediakan, baik melalui website atau akun media sosial yang dimiliki. Demikian Mas Baik, Rano. Bu Ida Pramowardhani, Prakirawan Senior BMKG, terima kasih untuk informasi yang sangat komprehensif dan juga informatif bagi pemirsa di rumah, bermanfaat sekali untuk persiapan musim hujan nanti. Ibu Ida, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.